Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Irani. Saya adalah salah satu mahasiswi aktif dari Universitas Malikul Saleh, jurusan Teknik Elektro, Stambu 2018. Di sini saya ingin membahas materi dari buku Skaum bab 11. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan memaparkan materinya. Oke, materi bab 11 yaitu induktansi dan rangkaian magnetik. Yang pertama itu tegangan induksi diri, yang kedua itu induktor dan induktansi, yang ketiga itu bentuk-bentuk baku, yang keempat itu induktansi internal, yang kelima itu rangkaian magnetik, yang keenam itu non-linearitas kurva BH, yang ketujuh hukum ampere bagi rangkaian magnet, yang ke-8 teras dengan celah udara, yang ke-9 kumparan ganda, yang ke-10 itu rangkaian magnetik paralel. Oke, kita yang ke pertama yaitu tegangan induksi diri. Suatu tegangan akan timbul pada terminal kumparan N lilitan seperti tampak pada gambar 11.1. Gambarnya di samping, di mana flux bersama fluksi bagi lilitan-lilitan itu berubah dengan waktu. Tegangan induksi atau imbas ini diberikan oleh hukum Faraday, yaitu V sama dengan negatif N d V per dt, L sama dengan N d V per di. Hukum Faraday dapat dituliskan kembali dalam bentuk V sama dengan LDI per dt. Oke, yang kedua yaitu induktor dan induktansi. Misalkan flux total yang mengaitkan penghantar tersebut adalah lambda sama dengan N V bagi kumparan, V bagi susunan lain. Maka induktansi dari induktor tadi didefinisikan sebagai L sama dengan lambda per I. Patut dicatat bahwa L akan selalu berupa perkalian dari mu0 dengan faktor geometri yang berdimensi panjang. Bandingkan dengan ungkapan bagi hambatan R bab 6 dan kapasitansi bab 7. Yang ketiga yaitu bentuk-bentuk baku. Di samping penghantar koaksial, beberapa bentuk paling umum konfigurasi penghantar yang induktansinya diinginkan ditunjukkan pada gambar 11.3 sampai gambar 11.7. Persamaan pendefinisian seperti yang telah dikemukakan diterapkan di sini untuk memperoleh ungkapan bagi L, kecuali dalam hal kumparan berteras udara yang ungkapannya didapatkan secara empiris. Semua dimensi adalah dalam meter. Oke, itu gambarnya yang 1.3, 1.4, 1.5, 1.6. Di 1.6 itu ada rumusnya, yaitu L per I sama dengan mu0 per 2V cos pangkat negatif 1 D per 2A sama dengan mu0 per 2V ln D per A. Oke, yang 1.7 yaitu L sama dengan mu0 N kuadrat S per I. Oke, itu gambar 1.8. Rumusnya L sama dengan 36,5 N kuadrat A kuadrat per 9A tambah 10 I. Kumparan berlapis tunggal dengan teras udara. Oke, yang 1.9 L sama dengan 31,6 N kuadrat R kuadrat per 6 R1 tambah 9 R tambah 10 kali R2 kurang R1, itu kumparan berlapis.
Oke, 11.4 yaitu induktansi internal. Dalam penghantaran berjari-jari A, hukum Ampere memberi H sama dengan IR per 2VA kuadrat. A fluksi sama dengan B sama dengan mu0 IR per 2VA kuadrat A fluksi. Penghantar yang lurus pada gambar 11.8 hendaknya dibayangkan sebagai bagian pendek dari torus tak berhingga, sebagaimana disarankan di gambar 11.8b. Maka filamen arus menjadi lingkaran dengan jari-jari tak berhingga. Garis-garis flux menembus jalur IDR hanya mengelilingi filamen yang jaraknya dari poros penghantar lebih kecil dari R. Jadi, permukaan terbuka yang dibatasi oleh salah satu filamen itu dipotong sekali atau N kali N ganjil oleh garis defluksi, sedangkan filamen seperti 1 atau 2 tidak terpotong atau terpotong N kali N genap. Akibatnya, afluksi hanya terkait dengan fraksi VR kuadrat per VA kuadrat dari arus total, sehingga kaitan flux total diberikan oleh jumlah dengan bobot. Itu gambar yang 1.8 dan rumusnya lambda sama dengan integral dikali VR kuadrat per VA kuadrat D fluksi sama dengan integral 0 menuju A VR kuadrat per VA kuadrat mu0 IR per 2 VA kuadrat LDR sama dengan mu0 1L per 8V. L sama dengan lambda per L sama dengan mu0 per 8V sama dengan 1 per 2 kali 10 pangkat negatif 7. Yang kelima yaitu rangkaian magnetik. Misalnya, jika hukum Ampere diterapkan pada lintasan tertutup C yang melalui kumparan panjang berteras udara di gambar 11.10, hasilnya adalah integral H kali dl sama dengan Ni. Gambarnya ada di sebelah kanan. Tetapi dilihat kumparan garis-garis flux tersebut sangat memencar, sehingga B kecil harganya. Praktisnya flux itu terbatas di dalam kumparan saja, dan sebagai akibatnya sama dengan Ni per L. Permeabilitas relatif bahan-bahan ferromagnetik μR mempunyai ordo ribuan. Sebagai konsekuensinya, kerapatan flux B sama dengan mu0 μRH adalah untuk H tertentu menjadi jauh lebih besar daripada dalam ruang hampa. Dalam gambar 11.11, kumparan di sana tidak terdistribusi rata sepanjang teras besi. Akan tetapi, faktor Ni dari kumparan tadi menimbulkan faktor fluksi yang mengikuti teras tersebut. Oke, itu gambar 11.11. Oke, yang keenam yaitu non-linearitas kurva B sampai H. Suatu sampel bahan ferromagnetik dapat diperiksa dengan jalan memberinya harga H yang bertambah besar dan mengukur nilai-nilai B yang bersangkutan. Gambar 11.12 dan gambar 11.14 memberikan kurva magnetisasi atau kurva B sampai H untuk beberapa macam bahan ferromagnetik yang bisa dijumpai. Permeabilitas relatif. Non-linearitas kurva B sampai H. Ini kurvanya yang 1.12. Gambar di samping merupakan kurva B sampai H dengan H lebih kecil 400 ampere per meter. Ini gambar 11.13. Dengan H lebih besar 400 ampere per
Selanjutnya yaitu nonlinearitas kurva B sampai H. Ini kurva 11.14. Mu R-nya dapat dihitung dari kurva B sampai H memakai rumus mu R sama dengan B per mu 0H. Gambar 11.14 memperlihatkan sifat ketakliniaran yang ekstrim dari mu R terhadap H untuk baja silikon. Sifat ini menghendaki agar soal-soal mengenainya diselesaikan secara grafis. Oke, yang ketujuh yaitu hukum Ampere bagi rangkaian magnet. Suatu kumparan dengan N lilitian dan arus I yang melilit teras ferromagnetik menghasilkan gaya gerak magnetik atau GGM yang diberikan oleh Ni. Untuk GGF ini sering sekali digunakan simbol F, satuannya adalah ampere. Hukum Ampere yang diterapkan pada lintasan di tengah-tengah teras yang ditunjukkan pada gambar 11.15a memberikan F sama dengan Ni sama dengan integral H dl. Integral H dikali dl ditambah integral kedua H kali dl ditambah integral ketiga H dl. H1 L1 ditambah H2 L2 ditambah H3 L3. Oke, itu gambar 11.15-nya. Perbandingan dengan hukum Kirchhoff pada rangkaian sederhana dengan 3 resistor dan GGLV. V sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Menyarankan agar F dipandang sebagai kenaikan Ni dan nilai-nilai HL sebagai penurunan Ni. Mengambil analogi dengan kenaikan tegangan V dan penurunan tegangan V1, V2, dan V3. Analogi tersebut juga dikemukakan di gambar 11.15b dan C. Flux di gambar 11.15 adalah analog dengan arus I, sedangkan reluktansi analog dengan hambatan. Suatu ungkapan untuk reluktansi dapat diperoleh dengan cara berikut. Penurunan Ni sama dengan HL sama dengan BA dikali L per mu A sama dengan fluksi R, maka R sama dengan L per mu A kali H pangkat negatif 1. Jika semua reluktansi diketahui, maka dapatlah ditulis F sama dengan Ni sama dengan fluksi kali R1 R2 tambah R3. Sebagai persamaan bagi rangkaian magnetik pada gambar 11.15b. Namun mu R bagi bahan-bahan yang dipakai mesti diketahui lebih dulu sebelum harga reluktansi itu dapat dihitung, dan hanya setelah B dan H diketahui baru nilai mu R dapat kita tentukan pula. Jadi ini berbeda dengan hubungan R sama dengan L per sigma A, di mana konduktivitas sigma tidak tergantung pada besarnya arus. Oke, yang ke-8 yaitu teras dengan celah udara. Untuk persegi panjang dengan ukuran A sama dengan B, SA sama dengan A tambah LA dikali B tambah LA jika flux total dalam celah udara diketahui HA dan HALA dapat langsung dihitung. HA sama dengan 1 per mu 0 dikali fluksi per SA. HALA sama dengan LA per mu 0 fluksi per SA. Untuk suatu teras serba sama panjang LI dengan suatu celah, hukum Ampere menyatakan Ni sama dengan H1 L1 ditambah HA LA sama dengan H1 L1 ditambah LA fluksi per mu 0 SA. Oke, yang ke-9 yaitu kumparan ganda. Dua atau lebih kumparan dapat digulungkan pada satu teras sedemikian rupa sehingga GGM-nya saling memperkuat ataupun saling berlawanan. Sehubungan dengan itu, suatu cara menyatakan polaritasnya adalah seperti diberikan di gambar 11.16. Suatu pemisalan tertentu bagi arah flux dapat saja salah, sama seperti pemisalan arah arus dalam rangkaian arus searah yang mengandung dua atau lebih
sumber tegangan. Hasil negatif menandakan fluks tadi sesungguhnya adalah arah yang berlawanan. Itu adalah gambar 11.16. Oke, yang terakhir yaitu rangkaian-rangkaian magnetik paralel. Metode penyelesaian masalah rangkaian magnetik paralel adalah seperti disarankan ekuivalensi pada gambar 11.17b. Gambarnya ada di atas. Cabang yang di sebelah kiri mengandung kenaikan Ni di samping suatu penurunan Ni. Penurunan Ni di antara titik-titik cabang A dan B dapat dituliskan untuk setiap cabangnya sebagai berikut. F sama dengan H1L1 sama dengan H2L2 sama dengan H3L3, di mana fluksnya memenuhi fluksi 1 sama dengan flux 2 ditambah flux 3. Pemakaian lebih dari satu macam bahan untuk bagian-bagian teras memaksa kita bekerja dengan beberapa kurva B sampai H. Suatu celah yang dibuat pada salah satu cabang akan membuat MMF menjadi H1L1 tambah ALA bagi cabang tersebut. Adalah perlu menggambarkan rangkaian ekuivalen dalam permasalahan rangkaian-rangkaian magnetik paralel. Juga merupakan kebiasaan yang baik untuk mencatat macamnya bahan, luas-luas penampang, dan panjang rata-rata langsung pada diagram itu juga. Dalam persoalan yang lebih kompleks, suatu skema seperti tabel 11.1 dapat pula bermanfaat. Data-data langsung dituliskan dalam tabel itu, dan besaran-besaran lain kemudian dihitung atau diambil dari kurva B sampai H yang bersesuaian. Itu tabel 11.1-nya. Itulah pemaparan materi dari saya. Apabila dalam pengucapan dan penulisan terdapat kesalahan, kepada seluruh pendengar, Bapak atau Ibu dan teman-teman semua, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.